Inilah cuplikan video beredar di media sosial memperlihatkan puluhan siswa sekolah dasar di Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara dievakuasi dari ruang kelas ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan perawatan di puskesmas diduga keracunan usai mengkonsumsi makan bergizi gratis. Sesak napas sih, sesak napas. Ada makanan dah. Dalam cuplikan tersebut, terdengar rintihan tangisan dari para siswa menahan kesakitan, mual, dan muntah usai mengkonsumsi makan bergizi gratis. Bukan kali pertama terjadi di sana, namun beberapa waktu belakangan kejadian serupa kerap dikeluhkan dugaan keracunan akibat MBG ini, sehingga berpotensi jadi momok mengkhawatirkan dari orang tua siswa. Setelah mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Sawo, para siswa yang awalnya mual dan muntah berangsur membaik dan semuanya juga telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Saat ini siswa yang 25 orang yang dirawat di Puskesmas Sawo sudah kembali ke rumah masing-masing, dan satu orang lagi dapat info tadi sama kepala SPG-nya bahwasanya sudah pulih kembali. Usai video viral di media sosial, Yayasan Erias Jati penyedia makan bergizi gratis telah dihentikan beroperasi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk tim koordinasi penyelenggaraan program MBG. Tim ini akan mengawal jalannya program MBG supaya tepat sasaran dan zero error. Sejak diluncurkan 6 Januari lalu, program makan bergizi gratis terus menjadi sorotan. Pemerintah terus memperbaiki program unggulan Presiden Prabowo ini. Evaluasi pun terus dilakukan setiap minggunya. Presiden Prabowo inginkan program MBG Zero Error atau tanpa kesalahan. Tak hanya itu, Presiden Prabowo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2025. Dalam Kepres ini, diatur pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan MBG. Ratas pun digelar untuk memastikan program MBG berjalan lancar. Untuk tim koordinasinya sudah keluar hari ini, jadi itu sudah wilayahnya Pak Menko Pangan. Saya sebagai Kepala Badan Gizi bertugas untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, sementara untuk koordinasi terkait dengan rantai pasok, kemudian pengawasan, monitoring, keterlibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain, itu di bawah koordinasi Menko Pangan. Tim ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjadi Wakil Ketua 1. Sementara Wakil Ketua 2 diisi oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Esdeyang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian. Selain jajaran pimpinan, anggota tim koordinasi MBG diisi oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Mensesnek Prasetyo Hadi, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada dalam susunan anggota tim ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini relawan Pro Jokowi atau Projo menggelar kongres ketiga di Jakarta. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak hadir dan mengirimkan pesan melalui video. Presiden ke-7 RI Joko Widodo batal menghadiri pembukaan Kongres ketiga Relawan Projo di Jakarta. Dalam kesempatan ini, Jokowi hanya menyampaikan pesan dalam sebuah video. Jokowi menyampaikan salam hangat kepada seluruh relawan Projo. Saya menyampaikan salam hangat untuk seluruh keluarga besar relawan Projo. Terima kasih atas semangat dan dedikasi yang terus dijaga dalam mendukung arah pembangunan bangsa. Mari kita terus bekerja bersama untuk Indonesia yang maju dan berjaya. Terus jaga semangat, jaga persaudaraan, dan terus berbuat untuk rakyat. Ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah menyebut alasan Jokowi tak hadir karena tim dokter menganjurkan untuk beristirahat dan tidak beraktivitas di luar ruangan. Dalam kongres ketiganya ini, Projo akan melakukan transformasi organisasi. Salah satunya adalah mengganti logo Projo yang selama ini menggunakan wajah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sementara untuk nama tetap Projo namun bukan lagi kepanjangan Pro Jokowi.
Projo akan melakukan transformasi organisasi, yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres 3 ini. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta, dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Projo sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan yang berdiri pada 2013 dan menjadi pendukung Jokowi pada Pilpres 2014. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Novan Dwi, iNews melaporkan. Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi mengaku ingin bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen memperkuat dan mendukung agenda politik Presiden Prabowo. Dalam Kongres ketiga Projo di Jakarta, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menyerukan kepada para relawan untuk memperkuat partai politik yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid, dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden. Usai memberi sambutan dalam Kongres, Budi Ari pun menyebut bahwa partai yang dimaksud adalah Partai Gerindra. Kami bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya, ya, betul. Iyalah, pasti Gerindra. Pernyataan Budi Aris Setiadi ini pun ditanggapi positif Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang hadir dalam Kongres ketiga Projo. Begini, kalau nanti itu saya rala Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sebelum malah gitu. Nah sehingga kita apresiasi untuk itu, makanya kita hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo. Dalam Kongres ketiga Projo ini akan ada sejumlah transformasi organisasi. Salah satunya mengganti logo Projo yang selama ini menggunakan wajah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Novan Dwi, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam waktu dekat Polda Metro Jaya akan menggelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terus berlanjut. Polda Metro Jaya menyebut penyidikan masih berlangsung sesuai standar operasional prosedur atau SOP dan dilakukan secara hati-hati. Penyidik juga terus berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Hingga kini sebanyak 117 saksi dan 11 terlapor sudah dimintai keterangan. Dan dalam waktu dekat polisi akan melaksanakan gelar perkara. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 korban atau pelapor, kemudian 117 saksi, kemudian ada 11 terlapor yang sudah juga diperiksa sebagai saksi di tahap penyidikan. Kemudian ada 1 terlapor inisial ES, itu belum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi karena sudah dikirimkan panggilan 2 kali, telah diterima oleh keluarga dan pengacara terlapor, namun tidak hadir dengan alasan sedang sakit keras. Maka dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan ekspos atau gelar perkara antara penyidik Subdit Kamnet dengan rekan-rekan dari Jaksa Penuntut Umum di Kejati DKI.
Pemirsa, Kementerian Pertahanan terus mendukung percepatan pembangunan di Satuan Yonif Batalion Teritorial 802 Wimane Mambe Jaya, Papua Selatan. Dan pembangunan ini merupakan langkah strategi dalam memperkuat pertahanan sekaligus mendukung pembangunan daerah. Kementerian Pertahanan terus berupaya dalam mendukung percepatan pembangunan Satuan Yonif Batalion Teritorial 802 Wimane Mambe Jaya yang berada di wilayah Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Komandan Batalion Infanteri YTP 802 Wimane Mambe Jaya, Letkol Infanteri Ketut Hendra Budi Raharja menjelaskan tugas TNI menjadi kedaulatan NKRI. Selain itu, pihaknya juga melakukan percepatan pembangunan Papua dengan membantu mengolah lahan pertanian. Selain itu, staf teritorial Angkatan Darat juga terus serta dalam memberikan bantuan untuk melakukan percepatan pembangunan Yonif Batalion Teritorial 802. Di sini mendapatkan bantuan dari Kemhan untuk membangun kandang-kandang ternak. Di sini di satuan kami ada 4 kandang yang kami bangun, di antaranya kandang sapi, kemudian kandang kambing, di sebelah sana ada kandang ayam dan kandang lele. Kemudian juga dalam pelaksanaan pembinaan teritorial yang kami laksanakan, kami juga membantu Dinas Pertanian Kabupaten Merauke. Semenjak kami pertama datang di bulan November 2024, kami sudah berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, yaitu melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat Papua. Pemirsa akan hadir setelah informasi berikut ini. Kawasan Stadion Gelora Bung Karno dipenuhi penonton konser K-pop Blackpink. Aku semalam ini dapat iPhone. Ini dengan Mas David bukan? Iya, saya. Nah, ini ada paket buat Mas. Mas David itu baru aja mau menang dari Aqua hadiah miliaran. Aku? Oh, yang ada kodenya ditutup botol itu, Bang? Iya. Masa lu mimpi apa gue semalam ini dapat iPhone? Dapat iPhone. Ya, tadinya awal-awal saya beli, saya cari terus kodenya, lama-lama biarinlah kalau rezeki mah enggak kemana. Akhirnya pas lagi saya buka, siang-siang tuh panas, saya buka ada kodenya di sampingnya. Ya perasaannya pasti seneng banget ya, gak nyangka. Alhamdulillah dah, beneran ya rezeki saya. Saya ngeliat di botol Aquanya tanpa diundi, wah berarti setiap kode yang dikirim ada hadiahnya ya kan. Beli Aqua sebanyak-banyaknya. Saya beli Aqua jangan dibuang tuh botolnya, dilongok dulu. Kali ada kode uniknya bisa jadi dapat hadiah. Kayak saya dapat iPhone 16 Pro Max.